Begitu masa depan, goana, goina, nolai, goina kendaraan itu dia orang apa? Orang goana no, goana itu mana? Keteru dia, mohar kami no, inara kami no, gotoba, gobudi gono, gotoba gono, di model ini apa? Bomene model apa? Bohong kamu mereka. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, beserta rombongan yang kami hormati. Di waktu saja yang indah ini, di kampung adat Letak Kisu, Kudafoto, di alun-alun depan sekolah ini, kami tua-tua adat dari 7 kepala suku Letak Kisu Kudafoto menerima dengan sukacita kehadiran Bapak Gubernur, Bapak Bupati beserta rombongan di kampung adat ini. Telah membuktikan semuanya itu dengan berbagai program yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya membangun jalan yang menghubungkan kota Kalamahi sampai di Banjar dan mungkin saja nanti sampai di Kota. Dan juga Bapak memberikan perhatian di bidang pendidikan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk mencerdaskan anak-anak kami. Maka pada kesempatan ini, kepala-kepala suku dan seluruh masyarakat Alor mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan seluruh perangkat yang berada di provinsi dan Bapak Bupati Alor. Kami doakan semoga Bapak Gubernur dan keluarga selalu sehat. Bapak Bupati Alor juga selalu sehat. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan lapangan kepada Bapak Gubernur untuk menjalankan berbagai program-program yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Baik, Bapak Mama semua kita yang hadir hari ini setelah jalan Gubernur, izin Bapak Gubernur, saya nyatakan kegiatan ini dibuka resmi dengan ucapan Kendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kasihi Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang datang di daerah ini tadi sore, pejabat kabupaten yang juga bersama-sama teman-teman dari kecamatan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, saudara, kakak, adik semua,
termasuk tokoh-tokoh pendidikan, siswa-siswi yang ada, Bapak, Ibu guru, dan semua kita yang saya hormati kasihi. Puji Tuhan, melalui perjalanan panjang, Bapak Gubernur tiba tadi sore di daerah ini, dan dari bandara kami langsung ada di Desa Alor Kecil, Desa Adat, yang juga ada satu kegiatan besar yang dihadiri oleh Bapak Gubernur bersama rombongan, termasuk Komisaris Utama Bank NTT dari kantor pusat dan teman-teman Bank NTT yang ada di Kalabahi. Bapak Gubernur yang kami hormati kasihi, melalui perjalanan panjang walaupun Bapak capek, tapi kerinduan masyarakat di daerah ini, terutama di Desa Adat, di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, kerinduan masyarakat mulai menunggu Bapak dari kemarin sampai dengan malam hari ini. Ini satu kehormatan yang luar biasa kepada Bapak Gubernur, bahwa belum ada gubernur yang datang di kampung-kampung, belum ada gubernur yang datang di desa-desa, belum ada gubernur yang datang di dusun-dusun untuk menjumpai masyarakatnya di Nusa Tenggara Timur termasuk Alor ini. Untuk itu kehadiran Bapak Gubernur hari ini merupakan satu catatan sejarah tersendiri bagi kami di daerah ini, terutama bagi saudara kakak adik yang ada di kampung adat ini, sekaligus juga merupakan satu penghargaan yang luar biasa bagi tokoh-tokoh pendidikan maupun semua jajaran pendidikan di Kecamatan Alor Barat Laut maupun yang ada di daerah ini. Beberapa rangkaian kegiatan yang malam hari ini akan dipadukan dengan kehadiran Bapak Gubernur adalah bantuan dana DAT maupun dana alokasi umum, sekaligus juga ada peluncuran untuk hasil tanam tahun ini menyangkut dengan TJPS untuk tahun 2023 yang secara khusus tadi sudah kita luncurkan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Selain itu juga dorongan Bapak Gubernur. Di tempat ini pun mulai dari Kalabahi Kokar, saat Bapak Gubernur mulai membangun jalan raya ini, berbagai fasilitas Bapak berikan bagi kami, terutama bantuan dari provinsi. Terutama lagi adalah bahwa bantuan pengangkatan guru kontrak provinsi kepada kami, baik SMA maupun SMK, yang cukup luar biasa. Selain itu alokasi formasi CPNSD untuk tahun anggaran 2022 juga masuk pada 2023. Alor memperoleh alokasi jatah untuk tenaga guru dan kependidikan cukup besar, baik itu SD, SMP maupun SMA dan SMK. Semua ini adalah jerih-rela dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laiskodat, untuk masyarakat di daerah-daerah pelosok, terutama di Kabupaten Alor, bagi kami yang masih merindukan fasilitas-fasilitas seperti itu. Tahun ini pun juga kami dapat alokasi dari dana bantuan APBD 1 untuk pembangunan banyak 27 buah yang baru, sedangkan yang direhab ada sekitar 53 buah. Terima kasih yang tulus atas nama masyarakat dan juga pemerintah di daerah ini. Saya harus aturkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Gubernur bahwa atas perhatian pada 22 Kabupaten Nusa Tenggara Timur, termasuk Alor, tidak terlepas dari perhatian dan dukungan serta harapan Bapak Gubernur untuk kami. Ini satu modal yang sangat luar biasa bagi kami. Hal ini tetap kami kenang sebagai satu prestasi terindah bagi kami di saat Bapak Gubernur 5 tahun memimpin negeri ini, dan berakhir nanti di penghujung tahun ini Bapak dengan saya berakhir sama-sama. Tetapi kenangan terindah ini tidak mungkin kami lupakan. Dan sudah 3 tahun yang lalu saya sudah jalan di mana-mana, baik di kampung-kampung, di dusun-dusun, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Tetap saya bilang sama masyarakat dan orang-orang tua di negeri ini bahwa kita harus tetap memilih lagi Bapak Victor Laiskodat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kalau beliau yang mau maju untuk periode kedua. Dan itu adalah hati dan kehendak tulus dari kami, karena
karena kami melihat prestasi yang Bapak buat sangat luar biasa di Nusa Tenggara Timur ini. Walaupun memang gubernur-gubernur kemarin memang juga ada kerja, memang mereka juga ada berkarya, tetapi lompatan-lompatan ini hanya bisa dibuat di masa Bapak ini. Dan ini satu kebanggaan bagi kami. Untuk itu, terima kasih yang tulus. Memang kalau ada masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal ini masih kurang jauh dari harapan, memang betul. Karena NTT bukan hanya Alor saja yang Bapak lihat, tetapi NTT ini termasuk 22 kabupaten kota, di dalamnya juga ada Alor. Tetapi perhatian tulus dari Bapak Gubernur tidak pernah luput dari Alor. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bapak bukan saja gubernur, tetapi juga Bapak adalah orang tua Alor, sekaligus panglima orang Alor untuk memperjuangkan nasib dan juga kebutuhan masyarakat ini di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Terima kasih yang tulus sekali lagi. Saya atas nama kami semua yang hadir hari ini di sini, baik yang muda-muda maupun yang tua, harus menyampaikan yang tulus kepada Bapak Gubernur bahwa perjalanan panjang Bapak Gubernur sampai dengan hari ini berjumpa dengan masyarakat yang menunggu Bapak mulai dari kemarin sampai dengan malam hari ini. Terima kasih juga kepada orang-orang tua semua, kakak adik, saudara yang juga mempersiapkan kondisi ini. Hadir Bapak Gubernur dan rombongan, dan untuk itu mudah-mudahan apa yang dibuat oleh orang-orang tua di sini, saudara kakak adik, terutama teman-teman guru dan juga siswa-siswi yang ada di sini, menjadi keberkatan tersendiri bagi Bapak Gubernur maupun juga bagi daerah ini. Bahwa kita juga ada di Nusa Tenggara Timur memiliki harga dan nilai, martabat dan kehormatan. Bahwa kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Karena apapun yang terjadi, hadir di tengah-tengah kita Bapak Gubernur, pemimpin di Nusa Tenggara Timur, sudah melihat kondisi ini. Dan permintaan maaf saya yang kepada Bapak Gubernur atas nama kami semua apabila dalam perjumpaan hari ini maupun juga mulai dari penjemputan masuk sampai di dalam tank sukacita ini, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Gubernur dan juga teman-teman rombongan yang mendampingi Bapak Gubernur, atas nama kami semua sekali lagi saya mohon maaf. Hal-hal ini yang barangkali saya dapat sampaikan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Bupati masih tetap berada di depan. Akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis ya, bantuan kepada pemerintah Kabupaten Alor yang diterima oleh Bapak Bupati Alor, beras penanganan kemiskinan es krim yang akan diserahkan oleh Kadis Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian bantuan pembangunan dan pengembangan SPAM yang akan diserahkan oleh Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bantuan Saprodi TPH Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan selanjutnya pengembangan dan pengembangan SPAM oleh Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Selanjutnya bantuan Saprodi TPH Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Bantuan ini diserahkan oleh Komisaris Utama Bank NTT.
Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan bantuan peralatan dan fisik bangunan bidang pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum spesifik grant bagi 14 SMA SMK se Kabupaten Alor dengan total bantuan 18.221.193.000 rupiah dengan rincian masing-masing. 1. SMA Negeri Alor Kecil 135 juta rupiah. 2. SMA Negeri di Dingkanal 2 miliar 20 juta rupiah. Yang ketiga, SMA Negeri Kalondama 1 miliar 190 juta rupiah. 4. SMA Negeri 1 Pantar 125 juta rupiah. 5. SMA Negeri Kolana 1 miliar 190 juta rupiah. 6. SMA Negeri Selapui 1 miliar 345 juta 281.000 rupiah. 7. SMA Negeri Apui 135 juta rupiah. 8. SMA Negeri Lantoka 1 miliar 53 juta 578.000 rupiah. Yang ke-9, SMK Negeri Bakalang 125 juta rupiah. 10. SMK Negeri Alor Besar 125 juta rupiah. 11. SMK Negeri Bukapiting 2 miliar 697 juta 665.000 rupiah. 12. SMK Negeri Marapai 1 miliar 372 juta 887.000 rupiah. 13. SMA Negeri Mauta 2 miliar 782 juta 4.000 rupiah. 14. SLB Negeri C Alor 3 miliar 924 juta 778.000 rupiah. Yang menyerahkan untuk penyerahan kami mohon kesediaan SMA Negeri Alor Kecil diserahkan oleh anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Bonasius Jabarus. Yang kedua untuk penyerahan kepada SMA Negeri Lingkanal diserahkan oleh Asisten 3 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Samuel Halundaka. Yang ketiga, SMA Negeri Kalondama diserahkan oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Bapak Pius Rengka. Selanjutnya untuk penyerahan kepada SMA Negeri 1 Pantar diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor
Selanjutnya penyerahan untuk SMA Negeri Kolana diserahkan oleh Ketua Pokja Stunting NTT Ibu Sarah Mboik. Selanjutnya untuk penyerahan kepada SMA Negeri Silapui diserahkan oleh Dandim 16 Dodo Alor. Selanjutnya SMA Negeri Silapui oleh Dandim. Oleh Kepala Bapeda Kabupaten Alor. Yang ketujuh, SMA Negeri Apui diserahkan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Ibu Priscilia Parera. Selanjutnya penyerahan untuk SMA Negeri Lantoka diserahkan oleh Kadis Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sony Libing. Selanjutnya untuk SMK Negeri Bakalang diserahkan oleh Bapak Kadis Perumahan Kabupaten Alor. Kadis Perumahan Kabupaten Alor. Selanjutnya untuk penyerahan SMK Negeri Alor Besar, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Alor. Selanjutnya SMK Negeri Bukapiting diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lucy SPD MPD. Selanjutnya SMK Negeri Marapai diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra, Bapak Dr. Meserasi. Kadis Pangan Kabupaten Alor diserahkan oleh Kadis Pangan. Ada Kadis Pangan? Ya. Ini Kadis Pangan ini bekas mahasiswa saya di Undangan. Oh ya, dia pun kawan angkatan apa? Oh ya. Selanjutnya SMA Negeri Mauta diserahkan oleh Kadis Pertanian Kabupaten Alor. Kadis Francis.
Selanjutnya itu penyerahan kepada SLB Negeri C Alor diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Kadis Pendidikan. Selanjutnya Kadis Perikanan dan Kelautan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang pertama saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, berdoa, dan kita juga mengenang saudara kita, pemimpin kita, Wakil Bupati Alor, Bapak Imran, yang telah mendahului kita. Kita berdoa untuk semua yang ditinggalkan dapat meneruskan seluruh cita-cita dan amanah dan seluruh karya yang telah ditinggalkan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Karena tidak ada yang lebih indah dari Nusa Tenggara Timur lagi. Kemarin semua yang hadir di sana, semua kagum luar biasa terhadap eksotiknya Nusa Tenggara Timur. Cuman kita kan belum punya hotel yang banyak. Kemarin kita masih kurang 1.200 kamar. Tapi bisa terselesaikan dan itu dapat dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita tepuk tangan buat Bapak Presiden. Ini hadir bersama saya di sini. Tadi saya dengar sambutan apa semua panggilan kepada komisaris Bank NTT. Itu komisaris mungkin sudah bayar kalian, enggak hanya dia saja. Ada juga di sini Direktur Jamkrida. Orang Alor. Mana Direktur Jamkrida? Coba diri dulu. Nah, ini orang Alor atau orang dari Timur? Orang Alor kecil. Siapa namanya ini? Ibrahim Iman. Kamu kenal tidak? Nah, kamu hanya sebut itu komut-komut Bang NTT termasuk bupati. Maka ada niat-niat jahat kepada Ibrahim Iman. Tidak sebut ini Direktur Utama Jamkrida. Padahal ini manusia yang menyumbang PAD salah satu yang terbesar juga kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul orang Alor ini. Direktur Utama Jamkrida Alor. Komut Bank NTT Alor, Asisten Alor, gitu? Ya. Kepala Badan Aset Alor, Pariwisata Alor, sudah pensiun Kominfo Alor, sudah pensiun juga Sosial Alor. Iya, Alor ini memang menguasai betul di bawah ini. Tentu saya. Kalau lagi naik daun betul Alor ini, memang suangi betul mereka karena itu kita berbangga lah. Alor memiliki sumber daya yang luar biasa. Tapi ini tidak boleh berhenti. Karena itu pendidikan kita dorong terus. Mengapa hari ini saya serius terhadap pendidikan? Karena di pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi itu uang terbanyak ada di situ. Dari APBD yang 4 triliun lebih, itu 2 triliun lebihnya ada di
dinas pendidikan. 2 triliun lebih. Dalam sejarah ini baru pernah ada sebuah dinas 2 triliun, keluar 2 triliun. Ada uang itu bagus, tapi salah kelola kita masuk UI percuma. Jadi karena itu saya dengar tadi ada yang kasih 2 miliar semua tepuk tangan, yang 100 diam-diam saja. Merasa susah kalau yang 100. Sebenarnya kita mulai dari 25 juta supaya ke 100 juta itu mereka senang. Ini karena dengar 1 miliar tepuk tangan, dengar 2 miliar, aduh 2 miliar. Ya 125 juta. Hal ini kan sesuai kebutuhan kita ya. Bersyukur untuk itu. Dan berterima kasih. Kenapa pendidikan itu penting? Karena begini, orang kalau berpakaian indah seperti Bupati Alor ini, Bapak Amon Jobo ini kan keren ya. Pakai gantong itu, tanda-tanda kehormatan di badan itu. Kalau datang itu orang sebelum ketemu pun orang akan hormat. Karena itu orang berpakaian indah, dia akan dihormati sebelum dia duduk dan bicara. Tapi orang berpengetahuan baik, dia akan dihormati pada saat duduk dan bicara. Jadi kalau orang berpengetahuan indah, berpakaian indah tapi tidak berpengetahuan, begitu dia datang hormat duduk, pada saat omong tidak betul, orang akan pindah dia ke belakang. Bapak cocok di belakang saja, tidak boleh di depan sini. Karena otak bapak ini agak kurang-kurang sedikit. Itu contoh begitu. Jadi orang baiknya dua-dua, berpakaian baik dan berpengetahuan baik, maka datang dan duduk bicara, Anda mendapatkan kehormatan untuk itu. Karena itu dunia pendidikan paling penting buat kita. Dan tidak ada pilihan lain. Orang mau masuk surga itu harus pintar. Yang bodoh tidak masuk surga. Ini saya omong kalian tertawa kan. Ini ustadz, kiai, pendeta, pastor semua saya selalu bilang, kalian jangan ajar orang itu pintar supaya masuk surga. Ini Yesus yang bilang, bukan saya yang bilang. Yesus bilang, masuk surga itu gimana caranya? Yesus bilang begini, hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun di ladang, dan dia pulang menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Siapa orang bodoh lihat harta? Kelor depan mata aja tidak tahu. Jadi karena itu memang penting sekali pengetahuan itu. Pengetahuan itu membawa kita untuk mempunyai iman. Orang beriman itu orang pintar, orang bodoh mana punya iman, mana ada orang, tidak ada. Karena iman itu dasar, itu orang dari cara berpikirnya supaya bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang yang berpengetahuan itu mempunyai manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itulah hebatnya seorang beriman. Jadi kalau saya beriman tapi tidak ada guna, hidup susah, minta kiri kanan, mana orang yang beriman model begitu? Orang tidak laku itu. Karena itu dunia pendidikan membuat kita menjadi manusia yang bukan manusia sosial, tapi juga manusia spiritual. Manusia yang berpikir maju, manusia yang bekerja dan tidak menjadi peminta-minta. Orang yang tukang minta-minta itu orang agak berat. Karena itu tadi lagu restorasi pendidikan, maju terus pantang mundur, maju terus pantang mundur. Mengapa? Karena manusia itu bukan hanya bangun intelektual saja. Banyak orang bilang begini, anak saya pintar luar biasa. Pintar apa? Pintar baca dan berhitung. Oh, baik sudah, baca berhitung, lalu naik lagi. Bapak, saya anak sekarang tambah pintar lagi. Pintar apa? Dia ingat apa yang dia baca dan dia berhitung apa yang dia hitung dengan cepat. Bagus, naik level kedua. Begitu ketemu lagi tidak ada lagi, sampai situ saja. Pintarnya tidak sampai situ saja. Maka itu kalau tulis di Facebook mereka pintar betul. Tapi habis itu makan susah setengah mati. Mengapa? Karena dia tidak sampai lanjutkan. Dia tidak mampu bekerja apa yang dia baca dan apa dia ingat. Dia tidak mampu. Dia tidak pernah berguna di dalam mengemban ilmu yang dia pelajari. Jadi karya-karya yang dia pelajari, itu ilmu yang dia pelajari, dia tidak pernah turunkan dalam bentuk konkret. Itu kita punya masalah terbesar di NTT. Pintar omong, makan susah. Oh hebat betul, dokter, omong terus. Dia termasuk makan susah ini dokter ini. Maka saya minta kepada anak-anak saya, jangan sekolah untuk pintar untuk di dalam kepalamu. Di dalam kita punya kepala ini, tempat penyimpan data itu,
Namanya apa? Apa? Ya, otak itu betul. Dia fungsi namanya satu. Dengar baik-baik supaya kalian. Di dalam otak kita ini ada satu tempat simpan data yang simpan namanya hipokampus. Coba, hipokampus. Tempat penyimpan data di kepala. Makanya saya bilang Pak Bupati, nama stunting itu bukan orang pendek. Jangan lihat orang pendek bilang stunting. Pendek itu orang bodoh. Apa stunting itu orang bodoh? Maaf. Orang boleh pendek tapi belum tentu bodoh. Tapi kalau stunting dapat dipastikan yang bersangkutan akan bodoh. Mengapa? Karena manusia yang sehat itu di kepalanya ini, model saya, bupati, kita duduk hari ini yang tidak stunting. Di kepala kita ada 100 miliar saraf kepala, saraf otak ini ada 100 miliar. Bahasa kedokterannya disebut neuron plasticity. Ada dokter di sini? Ada dokter di sini? Mana dokter? Coba angkat tangan dokter. Nah, kalau dokter tolong cek. Namanya neuron plasticity. Sel saraf otak di dalam kepala manusia. Itu 100 miliar. Jadi kalau orang stunting, dia tidak sampai. Yang 100 miliar aja setengah mati, bye-bye, apalagi stunting lagi. Mengapa? Karena kalau kita punya 100 miliar, kita belajar berbagai disiplin ilmu, maka orang itu pintarnya luar biasa. Kalau hanya belajar satu saja, tidak pintar. Harus berbagai disiplin pengetahuan. Maka kenapa kalau belajar banyak itu belajar psikologi, belajar kedokteran, belajar biologi, antropologi, pertanian, peternakan, perikanan, industri. Kalau belajar semua, di pung kepala itu sambungannya panjang. Makanya ada orang yang 100 miliar, tapi kalau orang omong dia mata gini. Kenapa? Sambungan tidak ada. Sinapsnya tidak ada, sambungan tidak ada. Dia tanganga terus. Potensi banyak, tapi tidak pernah disambung potensi itu. Sama kayak itu. Banyak kekayaan, tidak pernah sambung antara manusia dan potensinya. Itu sama dengan kepala. Jadi teori kolaborasi itu datang dari kerja otak. Sambung kiri kanan, sambungan makin panjang, makin pintar. Sambungan pendek, makin bodoh. Nah, jadi kalau sambungan yang sudah 100 miliar sambungan pendek kepada anak-anakku yang SMA SMK hari ini, mau jadi pintar, baca banyak. Tidak cukup satu. Kamu bermimpi menjadi orang hebat, baca buku yang banyak. Maka kamu akan belajar apapun dan kamu menjadi orang-orang yang hebat. Belajar perbankan. Tadi saya duduk di sebelah, anak saya tanya, mau jadi apa? Mau jadi orang bank, bagus. Belajar betul-betul akuntansi. Supaya kamu belajar sama Pak Jovi itu. Nanti habis diri, nah kamu cari Pak Jovi. Itu belajar perbankan di Amerika itu. Dia hebat untuk mengajar itu, orang alor itu. Nah, jangan dia hanya belajar diri sendiri, tapi dia harus juga belajar orang alor juga. Kasih ajar orang alor. Kalau kamu belajar orang perbankan di sana. Nah, itu satu tanya, mau jadi apa? Dokter. Nah, bagus. Belajar dokter, perbankan juga jadi juru masak, chef. Jangan belajar semua. Tukang masak ini mahal. Lebih mahal dari dokter lagi. Orang kalau jadi chef yang hebat di bintang 5, gajinya itu bisa 50 juta. Lebih tinggi daripada Pak Jovi yang jadi komisaris utama Bank NTT. Nah, dan tidak ditangkap KPK kalau salah-salah. Nah, jadi itu hebatnya orang menjadi tukang masak itu. Karena itu saya minta untuk belajar serius, baca banyak, jangan satu saja, jangan satu buku saja. Mulai belajar baca dari sekarang. Karena dengan membaca yang banyak, Anda berpengetahuan luar biasa dan kemanapun Anda pergi, Anda bisa hidup dengan baik. Karena itu saya pesan kepada Bapak Ibu Guru, seorang profesor pendidikan, dia bilang begini dalam buku Limitless Mind, Profesor Joe Boller. Dia bilang begini, tidak ada siswa atau murid yang bodoh. Tidak ada. Bila kita ketemu murid yang bodoh, maka dapat dipastikan murid ini, siswa ini, tidak beruntung mendapatkan guru yang baik. Jadi dia tidak beruntung saja. Karena itu kepada guru-guru semua,
Berarti tidak ada siswa yang bodoh kan? Setuju? Tidak ada siswa yang bodoh, betul? Kalau siswa bodoh, siapa yang bodoh? Nah, kalian yang ngomong bukan saya. Ya? Karena itu saya bilang, memang benar seperti itu. Mengapa? Karena murid adalah citra gurunya. Murid adalah gambaran dari gurunya. Setiap murid merupakan gambaran karakter gurunya. Setiap murid adalah gambaran intelektual gurunya. Karena itu saya bilang, intelektual di dalam kehidupan kita bukan semata-mata kita kejar. Ada dua kecerdasan yang kita mau. Satu, intelektual yang tadi saya sampaikan. Kedua, adversity quiescence. Intellectual quiescence dan adversity quiescence. Apa itu adversity quiescence? Daya tahan akan tekanan. Orang yang tidak menyerah. Ayo lagu, maju terus, pantang mundur. Orang yang pantang mundur itu bukan orang di kepala saja dia bisa, tapi daya tahannya luar biasa. Orang yang tidak menyerah. Nah, kita ini bangun jam 5 saja sudah masalah. Begitu bikin jam 5, komentar banyak sekali, buta huruf. Pintar separuh-separuh, omongnya lebih banyak. Dia pikir dia sudah betul itu. Manusia itu dibangun bukan cuma intelektualnya saja, tapi adversity quiescence perlu dibangun. Daya tahan akan tekanan. Panas, hujan, badai, dia tetap jalan. Itu manusia-manusia hebat itu. Manusia yang tidak cengeng, itu manusia-manusia seperti itu. Nah, kita membangun manusia NTT ke depan begitu. Bukan manusia yang kena panas pakai payung. Nah, Pak Bupati Alor kalau panas pakai payung tidak? Kalau hujan pakai payung tidak? Nah, pakai payung ya Bupati kampung atau tidak laku ya. Panas tidak pakai payung, hujan tidak pakai payung. Kenapa? Makhluk yang kalau hujan lari itu apa? Makhluk yang kalau hujan lari nomor satu apa itu? Kambing. Betul toh? Kalau hujan itu nomor satu. Karena kambing itu kalau makan musim hujan mencret dia. Coba lihat, kambing tidak nyaman kalau basah. Jadi kalau orang kalau hujan lari mati pun. Nah, kita lihat sudah itu. Kambing kaki 4, kaki 2 banyak. Supaya kalau hujan jangan supaya orang lihat kita kambing jalan pelan-pelan, santai, enjoy. Terima kasih Tuhan. Hujan buat masyarakat. Jangan banyak-banyak nanti banjir. Sambil berdoa. Terima kasih buat jagung dorang. 2 jam stop. Biar supaya jagung tumbuh baik. Tapi kalau Bang jadi bupati, camat, kepala desa, kepala sekolah, hujan lari masuk dalam gedung. Itu bilang memang mampu saja. Hujan yang banyak biar rumah sekolah di bawah sekalian. Jadi itu doa itu penting itu. Bersyukur untuk keadaan alam kita. Saya itu kalau hujan saya bilang Tuhan jangan lama-lama. Hujan begini ini padi mati semua, tutup buang semua, jagung mati semua. Cukup. Nah, kita mulai berdoa seperti itu. Karena itu saya harapkan pertemuan kita malam hari ini biarpun semua capek. Saya capek, Pak Bupati capek, kita semua capek. Anak-anak ini capek, kasihan tunggu dari siang tadi. Bahkan dari kemarin katanya Pak Bupati. Betul atau jadi hiperbola kadang-kadang ini. Tunggu 1 jam, tunggu dari kemarin nih. Kita ada hiperbola berarti bung. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bersemangat. Tadi bantuan yang ada diberikan, ini Alor ini lebih hebat. Ya. Bantuan air tadi itu, pipa dan segala macam 5 miliar lebih. Luar biasa nih. Demo-demo jalan semua, jalan dipantar di semua, jadi semua. Tapi sia-sia kita membangun begini. Kalau manusianya tidak hebat. Karena itu saya titip, jangan pernah menyerah, bangun pendidikan kita. Belajar yang banyak, baca segala buku. Wajib baca buku, dan bisa berbahasa Inggris yang baik. Karena kita tidak pilihan, Labuan Bajo sudah jadi seperti itu, dia akan datang di Alor. Menjadi orang yang hebat, dan Alor akan penuh manusia. Alor sangat eksotik, Alor tidak kalah juga dengan yang lain. Luar biasa Alor punya keindahan. Tapi kalau mama kita bahasa Alor satu saya tidak laku. Alor ini kan salah satu pulau yang bahasanya paling banyak. Betul atau tidak? Nah, karena itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris juga. Taruh sudah, salah benar lipat. Nanti lama-lama dia jadi juga. Karena bahasa itu skill. Makin tiap hari dipakai, makin berguna. Tidak dipakai biar omong hebat, tidak berguna.
boleh Juve itu sekolah di Amerika. Kalau tinggal di Alor sini tidak mau bahasa Inggris 10 tahun saja. Begitu paling di Amerika om bahasa Inggris tagai-tagai. Betul? Karena itu skill. Karena itu jangan malu. Orang bilang malu, hai ketika omong ini malu. Jangan. Orang malu itu tidak pernah bisa berhasil. Ya karena itu saya minta kepada anak semua mulai berbahasa Inggris. Karena kita akan menatap masa depan Nusa Tenggara Timur. Hari ini luar biasa, NTT bangun luar biasa, Flores luar biasa, Alor luar biasa, Sumba hebat, Timur apalagi bangun luar biasa. Akan kekayaan yang dibangun nanti luar biasa. Timur itu akan ada perdagangan hebat antara Timur dan Timor Leste. Termasuk nanti Alor juga akan kebagian dari Maritime menuju ke Dili. Nah ini sebuah pembangunan yang desain oleh gubernur dan seluruh ini untuk nanti ke depan begitu maju. Tapi siapa yang melanjutkan? Nah yang duduk depan-depan ini. Kalian semua yang menyanyi restorasi pendidikan hari ini. Jangan menyanyi saja bagus, malas belajar ya. Nah, suara indah ya sama Kristen ya. Indah suaranya. Nah, suaranya indah, tapi pengetahuan juga harus hebat. Baca buku yang banyak. Jangan baca gosip. Nah, jangan nonton film Korea. Drama Korea, drakor. Lebih ingat drakor daripada siapa nama camat di Pulau Alor ini. Nah, coba kalau ditanya, siapa nama camat apa namanya Maritime? Nah, tidak tahu kalau drakor mana lebih hebat. Hafal betul drakor itu, betul toh? Hobi drakor ya? Tidak. Oh itu berarti orang Kupang saja hobi drakor. Kalian tidak. Bagus sudah itu. Karena itu terima kasih. Drakor itu drama Korea apa buatnya? Jangan bilang. Kalau bilang drakor drama Korea. Saya juga ditanya, Pak nonton drakor Pak? Drakor ini apa? Drama Korea katanya. Ini Korea pun kita ikut nonton di NTT sini. Tidak ada kita nonton NTT. Mulai bangun kita semangat. Percaya kita bahwa Nusa Tenggara Timur begitu luar biasa. Dan bila kita meyakini tempat ini, mari kita bangun dengan baik. Sehingga kita menatap masa depan kita dengan baik. Terima kasih buat semua. Sudah malam, kita istirahat. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kita. Dan kita terus bekerja. Dan Pak Bupati yang tidak ada pasangannya, bukan maksudnya pasangan istri. Pak Wakil sudah mendahulunya, tak satu saat Pak Bupati akan ketemu dia di sana juga. Kita ini kan cuma antri saja. Jangan orang duluan bilang, "Ay, kasihan di Bupati." Jangan. Baik sudah duluan, sudah nanti ketemu di sana. Begitu. Jangan bilang orang mati bilang kasihan. Kasihan apa? Orang mati itu bentuk saja berubah. Jadi kalau orang mati yang kita menangis. Kalau Muslim itu bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya toh? Nah, kalau Kristen telah kembali ke rumah Bapa di surga, tapi dia menangis. Menangis, orang suka kembali ke rumah Bapa, dia menangis. Rest in peace. Dia istirahat dalam kedamaian. Tapi menangis. Ini aneh ini orang-orang ini. Sudah kembali ke rumah Bapa, bukan tepuk tangan menyanyi menari-menari. Dia menangis. Nah, itu yang saya bilang ini kita selalu salah-salah. Terima kasih buat semua. Semoga malam ini menjadi malam yang baik. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. I love you. Dan sambil mengiringi balangkah Bapak Ibu untuk peninjauan, kembali kita akan dihibur dengan lagu-lagu yang dipersembahkan oleh adik-adik kita yang sudah siap untuk menemani Bapak Ibu semuanya. Bagus.
ulang. Daur ulang. Pak Bupati beli sudah beli atau tidak? Wow. Pak Bupati, bukan ambil buat pribadi. Setiap kegiatan hotel-hotel mana-mana itu bikin program. Anak-anak punya kerja begini, lampu-lampu kamar itu mereka pakai ini. Jangan mereka datangkan dari Jawa. Mereka pakai begini. Dibuat aturan supaya anak-anak ini bisa hidup. Nah, kamu Bu, kalian nanti punya begitu. Mana Pak Ibu? Ya belum. Dan nanti mereka dapat kredit yang seperti PJPS, yang begitu, yang begini, mereka bisa bikin untuk bisa supply ke pemerintah. Hotel, restoran, jadi dapat lampu-lampunya jangan bawa dari luar, mereka buat di sini, jadi mereka bisa hidup. Nah, homestay, nah kita bicara dengan Bajo, kita bicara dengan Jepang. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.